Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Terlebih kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penghujung bulan Ramadan sebelum garis finishnya, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Dan ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, wal fajar walayalin asar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya 10 malam yakni 10 akhir bulan Ramadan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu kecuali karena kemuliaannya. Dan 10 akhir bulan Ramadan juga adalah hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hari malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berusaha berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awahir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Dan 10 akhir bulan Ramadan juga adalah babak final, babak penentuan siapa pemenang di bulan Ramadan ini. Karena segala sesuatu ditentukan di akhirnya, bukan di awalnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan ditentukan dengan penutupnya, akhirnya. Oleh karenanya Nabi SAW di 10 akhir bulan Ramadan meningkatkan ibadahnya. Seperti disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi SAW apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para ulama ussalaf, mereka sangat mengagungkan 10 akhir bulan Ramadan dan memaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Usman An-Nahdi rahimahullah, kana salafu yu'adzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama ussalaf mengagungkan 10 hari. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tak henti-hentinya kita mewasiatkan, memotivasi diri kami pribadi dan kepada para ikhwan dan para akhwat serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mari kita senantiasa meningkatkan semangat ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Ingatlah bahwa tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Ingatlah
bahwa tidak ada jaminan bagi kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ingatlah bahwasanya bulan Ramadan akan berlalu begitu cepat. Ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang singkat, hari-hari yang bisa dihitung. Ingatlah bahwa di 10 akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak amalan-amalan yang disyariatkan di 10 akhir bulan Ramadan. Namun para ulama mengatakan ada 4 amalan yang harus menjadi fokus utama di 10 akhir bulan Ramadan, menjadi prioritas utama bagi kita. Yang pertama adalah banyak berdiam diri di masjid. Di antaranya adalah iktikaf yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, karena masjid adalah tempat terbaik di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat untuk bermunajat, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara amalan yang sangat ditekankan di 10 akhir bulan Ramadan adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam. Karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan salat atau ibadah-ibadah yang lainnya atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, di antara amalan yang harus menjadi fokus utama kita di 10 akhir bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Karena Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya bagi kita untuk memberikan prioritas untuk membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan. Dan yang keempat, di antara amalan yang harus menjadi prioritas kita di 10 akhir bulan Ramadan adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun amalan yang telah kita lakukan, yakinlah, sadarilah bahwa amal kita sedikit dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih banyak kekurangannya, masih banyak dosanya, masih banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karenanya, di penghujung suatu amal-amal ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak doa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan, termasuk di penghujung Ramadan. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu anha tatkala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan, wahai Nabi, ketika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, quli Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ini doa yang dianjurkan bagi kita untuk senantiasa mengucapkannya di 10 akhir bulan Ramadan ini, terutama di malam hari, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Karena istighfar adalah penutup setiap amal ibadah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara amalan yang sangat ditekankan di 10 akhir bulan Ramadan adalah i'tikaf. Dan i'tikaf termasuk amal ibadah yang disyariatkan berdasarkan Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas lebih detail, lebih rinci tentang fiqhul i'tikaf, fikih panduan i'tikaf, yang insyaallah ta'ala kita akan ringkaskan dari buku yang ditulis oleh Syekhuna Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih, salah satu murid senior Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis sebuah buku dengan judul yang sama, Fiqhul I'tikaf, dengan 355 halaman. Jadi kalau mau dirinci ya, pembahasan fikih i'tikaf, ini ada bukunya sudah khusus tersendiri. Ya, tapi kita ringkas saja. Karena kalau terlalu detail biasanya malah nggak nyantol. Baik. Kita akan bahas insyaallah taala secara praktis ya, ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya untuk para peserta i'tikaf. Maka ini sangat penting sekali. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya. Berikanlah rezeki kepada kami dan terimalah amal perbuatan kami. Pertama, yaitu definisi i'tikaf. Apa sih yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf secara bahasa artinya al-mukth, berdiam diri. Ya, berdiam diri. Adapun secara istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Di masjid, bukan di rumah, bukan di kantor, apalagi di warung, ya. Berdiam dirinya di masjid dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan inti dari i'tikaf adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat, baik membaca Al-Qur'an, zikir, doa, ta'lim dan lain sebagainya. Ya. Jadi i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, syarat-syarat yang nanti insyaallah taala akan kita bahas. Baik. Yang kedua, hukumnya. Apa hukum i'tikaf? Perlu diketahui ayyuhal ikhwah bahwa i'tikaf bukan syariat yang khusus ada di Islam saja. Tidak. I'tikaf sudah ada dalam syariat-syariat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifin. Kami memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumahku, yaitu Ka'bah, ya, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf. Padahal itu syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berarti i'tikaf sudah ada sebelum ya syariat Nabi Muhammad, sebelum datangnya Islam sudah ada i'tikaf ya di syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian disetujui, ditetapkan dalam syariat kita, ya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis serta ijma para ulama bahwa i'tikaf adalah disyariatkan, ya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama dan bisa menjadi wajib
apabila seseorang bernadar. Apabila seorang bernadar. Dalil tentang disyariatkannya iktikaf banyak, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di antara dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kalian berhubungan badan dengan istri, ya, ketika kalian sedang melakukan iktikaf. Ya, ketika kalian sedang iktikaf. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf disyariatkan. Demikian juga hadis banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya iktikaf itu disunnahkan, bahkan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhiri min Ramadan wa qala taharraw lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya mujawarah, yakni itikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Seraya mengatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah itikaf. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka itu menunjukkan sunnah. Karena sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir, persetujuan Nabi SAW. Ini dalil dari Quran dan dalil dari hadis. Dikuatkan lagi dengan ijma', kesepakatan para ulama. Dan para ulama apabila telah ijma' bersepakat, maka pasti benar. Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Para ulama sepakat, seperti dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma', Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, An-Nawawi dalam Majmu', ya, Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, dan ulama-ulama yang lainnya menukil bahwasanya iktikaf hukumnya adalah sunnah, disyariatkan, dan bisa menjadi wajib dengan nadar. Apabila seorang bernadar, tahun ini saya bernadar akan iktikaf misalkan, atau tahun depan, berarti ya iktikaf menjadi wajib bagi dia. Karena nadar itu adalah mewajibkan sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib. Ketika seorang bernadar menjadi wajib, ya, walaupun amalan yang dia nadari tersebut pada dasarnya tidak wajib. Iktikaf pada dasarnya tidak wajib, tapi kalau seorang bernadar berarti menjadi wajib. Taib. Apakah ada keutamaan khusus tentang iktikaf? Ya, tidak ada dalil secara khusus tentang keutamaan iktikaf. Ya, ada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan iktikaf, seperti barang siapa yang iktikaf sekali, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti umroh. Kalau 2 kali ya iktikaf, maka seperti 2 kali umroh. Tetapi riwayat-riwayat tersebut tidak sahih dari Nabi SAW. Ya, disebutkan oleh Imam Abu Dawud bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad, gurunya, apakah engkau mengetahui wahai Abu Abdillah hadis tentang keutamaan iktikaf? Jawab Imam Ahmad, la illa ayyakuna dha'ifan. Tidak, aku tidak mengetahui ada hadis yang sahih tentang keutamaan iktikaf. Yang saya tahu riwayatnya adalah apa? Dhaif, lemah. Ya, tidak ada keutamaan bukan berarti tidak disyariatkan. Tadi sudah kita sampaikan ya tentang dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Baik. Masalah berikutnya adalah hikmah iktikaf. Tujuan iktikaf. Ya, ini penting. Apa hikmah di balik iktikaf? Karena setiap syariat pasti mengandung hikmah. Ya. Iktikaf tujuan utamanya ada 2. Yang pertama adalah
fokus dan konsentrasi untuk beribadah. Jadi tujuan dari iktikaf adalah supaya kita ini lebih fokus, lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu sendiri kalau di rumah biasanya banyak apa? Ya, banyak godaannya. Tapi kalau seorang di masjid, ya insya Allah dia akan bisa lebih fokus, lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ayyuhal ikhwah, seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hendaknya bagi seorang hamba memiliki waktu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, fokus beribadah, konsentrasi dalam beribadah. Ya, ada waktu untuk menyendiri. Nah, yang kedua, hikmah dari iktikaf, tujuan dari iktikaf adalah berburu malam Lailatul Qadar. Ya, berburu malam Lailatul Qadar. Karena kita tahu semuanya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus yang disebut dengan surat Al-Qadar, malam di mana para malaikat turun pada malam tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani bahwa jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlah kerikil di bumi. Ya, saking banyaknya jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, oleh karenanya dalam hadis Aisyah tadi, ketika Aisyah mengatakan Rasulullah SAW iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, kemudian Nabi mengatakan taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan inti dari iktikaf adalah mencari malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, ada 3 kunci yang disebutkan oleh Syekhul Islam agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Seorang harus bersungguh-sungguh mengerahkan segala tenaganya, waktunya, menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya laila. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Jadi nggak tidur. Malam hari itu nggak tidur. Ya. Yang kedua adalah ad-du'a. Kunci yang kedua adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan, agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah di 10 akhir bulan Ramadan dan yang memberikan anugerah malam Lailatul Qadar kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa hebat dengan diri kita. Jangan ujub dengan semangat kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang bikin malas seorang hamba dalam beribadah adalah tumpukan dosa-dosa. Dosa-dosalah penghalang utama bagi kita untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka obat dari kemalasan tersebut adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan 3 hal ini, kata Syekhul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepadanya dengan Lailatul Qadar. Tidak penting
kapan malam Lailatul Qadar. Ada sebagian orang sibuk, kapan ya malam Lailatul Qadar? 21 kah, 23, 25, 27. Ya, kalau kita mengisi 10 akhir bulan Ramadan ini, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkannya. Kalau semua malam di 10 akhir bulan Ramadan kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan membaca Quran, dengan doa, dengan istighfar, maka kita pasti akan mendapatkannya. Tapi kalau orang cari-cari, wah, saya nanti semangatnya malam 27 aja lah. Iya kalau nanti pas 27, kalau enggak meleset. Ya. Nah, jadi jangan tersibukkan dengan kapan malam Lailatul Qadar, tapi sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, bolehkah wanita beriktikaf? Bolehkah wanita iktikaf? Iktikaf jika untuk kaum laki-laki maka hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, saya tidak mengetahui perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa iktikaf itu adalah sunnah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Adapun iktikaf bagi wanita, maka ini ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Jumhur maksudnya mayoritas ulama, terutama 4 mazhab. Mereka mengatakan bahwasanya iktikaf disyariatkan bagi kaum laki-laki juga bagi wanita, berdasarkan keumuman dalil. Ya, berdasarkan keumuman dalil. Ayat-ayat dan hadis tentang iktikaf berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dan ini kaidah penting dalam fikih. Ya. Kaidah penting dalam fikih bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam hukum antara laki dengan perempuan kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Jika tidak ada dalil yang membedakan, maka berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nabi SAW bersabda, "An-nisa'u syaqaiqur rijal." Wanita itu adalah saudaranya ya laki-laki. Jadi tidak boleh kita mengkhususkan, oh iktikaf itu untuk laki-laki saja, perempuan mah nggak masuk, kecuali kalau memang ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu adalah untuk laki-laki. Ya, kalau ada dalil yang membedakan, kita bedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka ya hukum asalnya wanita sama dengan laki-laki dalam hukum agama. Demikian juga hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW mengizinkan kepada sebagian istrinya untuk iktikaf. Ya, seperti Aisyah, Hafsah, diizinkan oleh Nabi SAW untuk iktikaf. Andaikan iktikaf tidak boleh bagi kaum wanita, tentu Nabi SAW akan melarang istrinya Aisyah dan Hafsah untuk iktikaf. Tatkala Nabi SAW tidak melarang ya istrinya Aisyah, Hafsah, bahkan memberikan restu, memberikan izin, ini menunjukkan bahwa itu adalah diperbolehkan. Baik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwasanya iktikaf tidak diperkenankan bagi wanita, terutama yang masih gadis. Ya, alasan mereka karena keluarnya wanita menimbulkan fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Menetaplah kalian wahai wanita di rumah kalian. Ya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu awra fa idza kharajat istashrafa syaitan." Wanita itu adalah aurat, apabila dia keluar maka akan diperindah oleh syaitan. Dan hadis-hadis yang lainnya. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama, dengan catatan apabila tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan mafsadah, ya, aman,
Misalkan tempatnya aman, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan mafsadat, terpisah. Adapun apabila menimbulkan mafsadat, menimbulkan fitnah, tempatnya tidak aman, campur baur antara laki dengan perempuan, maka ini tidak boleh. Ya, kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada ya mendapatkan kebaikan. Iktikaf baik, tapi kalau malah menimbulkan mafsadat, ya nanti bukan malah iktikaf, malah pacaran misalkan, ya malah ajang ya saling kenal-kenalan misalkan, ya maka ini ya tidak diperkenankan, ya tidak diperkenankan. Taib. Masalah berikutnya, bolehkah iktikaf selain bulan Ramadan dan selain 10 akhir Ramadan? Ya, iktikaf ayyul ihwah pada bulan Ramadan disunnahkan, baik seluruhnya mulai tanggal 1 sampai akhir ataupun sebagiannya, ya diperbolehkan. Jadi nggak mesti tanggal 10 saja, mulai tanggal 1 pun sebenarnya sudah diperbolehkan, ya. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa iktikaf di bulan Ramadan baik secara keseluruhan full atau sebagian itu sunnah. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah iktikaf selain bulan Ramadan dan selain 10 akhir bulan Ramadan. Ini ada sedikit perbedaan. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa iktikaf boleh kapan saja, nggak mesti bulan Ramadan, berdasarkan keumuman dalil, di mana dalil-dalil iktikaf tidak mengkhususkan bulan Ramadan saja. Contoh dalam ayat tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Di situ tidak ada pengkhususan bulan Ramadan saja. Ya. Dan pendapat yang kedua, ini sebagian ulama Malikiyah mengatakan ya boleh selain bulan Ramadan, tapi enggak sunnah. Yang disunnahkan adalah di bulan Ramadan dan di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kalau di selain bulan Ramadan maka hanya boleh saja, tapi tidak disunnahkan. Ya, beda antara boleh dengan sunnah, itu beda. Kalau sunnah itu dianjurkan. Tapi kalau boleh, ya boleh itu mau melakukan yang enggak ada larangannya, mau ditinggalkan juga tidak mengapa. Dan pendapat yang kuat adalah bahwa iktikaf ya boleh baik di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Hanya saja waktu yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Lebih ditekankan lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Ini pendapat yang lebih kuat, bahwa iktikaf itu boleh kapanpun boleh. Ya, hanya waktu yang paling utama adalah di bulan Ramadan, dan paling utama lagi adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya iktikaf itu boleh kapan saja, hadis tadi keumuman dalil, demikian juga hadis tentang Umar bin Khattab yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau iktikaf, bernadar untuk iktikaf ya 1 hari 1 malam ya di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW mengatakan, aufi binadrik, ya tunaikanlah nadarmu, tunaikanlah nadarmu. Di situ Nabi nggak mengatakan tunggu Ramadan aja, ya kapanpun berarti diperkenankan. Taib. Masalah berikutnya, waktu maksimal dan minimal iktikaf. Waktu maksimal dan minimal untuk iktikaf. Adapun waktu maksimal, waktu paling banyak untuk iktikaf, maka tidak ada batasannya. Nggak ada batasannya untuk iktikaf. Antum mau iktikaf berapa hari, berapa bulan, silahkan. Tidak ada
batasan tertentu maksimalnya dengan kesepakatan para ulama. Ya, kata Imam Ibnul Mulakkin, para ulama sepakat tidak ada batasan untuk maksimalnya. Ya, mau berapa hari, mau berapa minggu, berapa bulan, silakan, selama tidak membahayakan, tidak memadorotkan diri antum. Maksudnya tidak memadorotkan itu jangan sampai kita itikaf tapi kemudian ada yang membahayakan. Misalkan antum punya kewajiban ya kepada istri, kepada anak, terlantar misalkan, ya nggak boleh. Jangan sampai kita iktikaf melakukan perkara yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, yaitu apa? Menafkahi istri, menafkahi anak. Taib. Jadi ini batasan apa? Maksimalnya. Adapun batasan minimal untuk iktikaf, nah ini ada perselisihan tajam di kalangan para ulama. Setidaknya ada 4 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan batasan minimal iktikaf adalah sehari. Sehari. Ada yang mengatakan batasan minimal iktikaf adalah sehari semalam. Beda ya sama yang kalau yang pertama tadi cuma sehari saja. Kayak antum puasa cuma sehari. Ya. Tapi kalau yang kedua sehari semalam. Harus sehari semalam. Ya, jadi malam juga. Pendapat yang ketiga, batasan minimalnya adalah 10 hari. Karena Rasulullah SAW dulu itikafnya 10 hari. Dan pendapat yang keempat, ini pendapat jumhur ulama, iktikaf boleh walau cuma sebentar. Walau cuma 1 menit. Ya. Cuma lewat tok niatnya iktikaf, itu sudah disebut apa? Iktikaf. Ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Taib, masing-masing memiliki dalil, argumentasi, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, demikian juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, juga penulis buku Fiqhul I'tikaf Syekhuna Dr. Khalid Al-Musyaikih menguatkan pendapat yang kedua, bahwa batas minimal i'tikaf adalah sehari semalam. Beliau menyampaikan beberapa argumen. Pertama, hadis Umar tadi. Hadis Umar yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk iktikaf sehari semalam di Masjidil Haram, lalu Nabi mengatakan tunaikan nadarmu. Tunaikan nadarmu. Yang kedua, adanya beberapa riwayat dari para sahabat dan salafus saleh yang mensyaratkan bagi orang yang iktikaf untuk puasa. Dan yang namanya puasa nggak bisa hanya cuman sebentar saja. Ya, seperti puasa cuma sampai zuhur toh misalkan, nggak ada. Ya, puasa sampai zuhur toh itu nggak ada. Puasa sampai jam 9 pagi misalkan, nggak ada. Taib. Argumen yang ketiga, andaikan iktikaf itu boleh hanya sebentar, tentu akan dinukil dari Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Karena Nabi dan para sahabat juga sering ke masjid, sering menunggu, ya. Tapi tidak dinukil bahwa Nabi dan para sahabat setiap kali ke masjid meniatkan apa? Iktikaf. Ya. Nah, ini pendapat yang ya lebih kuat insyaallah taala dengan tetap menghormati ya pendapat yang lain, apalagi pendapat jumhur ulama rahimahullah taala. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang iktikaf misalkan hanya malam hari saja misalkan, ya kita hormati. Ya, kita hormati karena memang ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh iktikaf misalkan walaupun hanya misalkan malamnya saja. Nah, tapi untuk lebih selamat hendaknya bagi kita iktikaf minimal yaitu apa? Sehari semalam. Taib. Kapan waktu masuk dan keluar iktikaf? Waktu masuk untuk iktikaf adalah
sebelum terbenamnya matahari, pada malam 21 Ramadan. Seperti kemarin hari apa? Sabtu ya? Tanggal 21-nya atau hari Jumat. Hari Jumat misalkan. Nah, sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 21 Ramadan, ya, kita disyariatkan untuk sudah masuk ke masjid untuk iktikaf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW iktikafnya 10 akhir bulan Ramadan. Ya, mulai dari malam 21. Lebih-lebih malam 21 adalah malam yang berpotensi untuk Lailatul Qadar. Apalagi dia termasuk malam witir. Ya. Maka dianjurkan bagi seorang yang ingin iktikaf masuk masjid sebelum terbenamnya matahari pada malam 21 Ramadan. Taib. Kapan keluar dari iktikaf? Waktu keluar untuk iktikaf, mayoritas ulama menganjurkan saat berangkat sholat Idul Fitri. Jadi nanti nunggu sekalian Idul Fitri bisa. Ya, sebagaimana kata Ibrahim An-Nakha'i, para salaf mensunnahkan bagi orang yang mu'takif untuk bermalam malam hari raya dan keluar sekalian untuk sholat hari raya Idul Fitri. Ini yang disunnahkan, ini yang dianjurkan oleh para ulama us-salaf. Tapi seandainya dia keluar setelah terbenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri, maka boleh. Ya, misalkan sudah ada keputusan malam hari raya, misalkan, ya, maka boleh bagi dia untuk apa? Keluar setelah terbenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri, sudah boleh. Tapi kalau mau afdal, ya, yang lebih utama adalah apa? Masih bermalam lagi. Keluarnya kapan? Saat ya sholat Idul Fitri ke lapangan, sekalian berangkat sholat hari raya Idul Fitri. Baik. Kemudian selanjutnya syarat-syarat iktikaf. Iktikaf agar sah dia memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak sah iktikafnya. Ya. Pertama adalah Islam. Jelas ini ya, harus Islam. Adapun orang kafir maka tidak sah. Karena amalan orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka apa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir sedekah mereka tidak diterima. Demikian juga amal ibadah mereka. Dan ini syarat ini sudah disepakati oleh para ulama. Enggak ada perbedaan di kalangan mereka. Yang kedua, syarat yang kedua adalah berakal. Adapun yang tidak berakal tidak sah. Ada orang gila iktikaf misalkan, ya tidak sah. Karena orang gila itu tidak memiliki niat. Sedangkan seluruh amal ibadah harus dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Orang gila nggak bisa berniat. Rufi al-qalam, ya, diangkat pena darinya. Salah satunya anil majnuni at-tayafik, dari orang yang gila sampai dia sadar waras. Yang ketiga, syarat yang ketiga harus mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan, udah ngerti, udah bisa diajak ngomong, faham, ya. Dan secara umum mumayyiz umurnya 7 tahun. Umurnya 7 tahun secara umum. Makanya sebagian para ulama mengatakan patokan mumayyiz adalah apabila sudah berusia 7 tahun. Mereka berdalil dengan hadis muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Adapun kalau belum mumayyiz maka tidak sah.
Ada yang bawa anak misalkan bayi misalkan, ya, iktikaf, bayinya iktikaf misalkan, maka tidak sah. Atau yang masih umur 2 tahun, 3 tahun belum, ya, sah iktikafnya. Tapi kalau sudah 7 tahun, 8 tahun, ya, sudah ngerti. Taib. Yang selanjutnya, yang keempat, syarat berikutnya adalah niat. Harus niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya, ya, niat. Tapi nggak perlu dilafadzkan. Nawaitu al-i'tikaf fi masjid Jami Al-Furqan, ya, misalkan, ya, nggak perlu. Bid'ah, ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Cukup di dalam apa? Hati. Kemudian syarat yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Ya, bagi para akhwat harus suci dari haid dan nifas. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Adapun yang haid dan nifas, maka tidak boleh untuk iktikaf sampai suci dari haid dan nifasnya. Ini kalau haid misalkan pulang dulu ke rumah. Ya, pulang, nanti kalau sudah suci balik lagi. Nah, kemudian di antara syarat iktikaf juga yaitu mendapatkan izin dari wali. Ini khusus bagi wanita. Ya, kalau dia seorang istri, maka dia harus mendapatkan restu atau izin dari suaminya. Atau kalau dia anak perempuan misalkan harus dapat restu dari izin dari ayahnya. Ya, Nabi SAW melarang seorang wanita berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Begitu juga iktikaf. Ya, jangan sampai nanti seorang istri iktikaf, oh, saya semangat untuk iktikaf, ya, ternyata suaminya sama anak-anaknya nggak ada yang masakin misalnya. Ya, kasihan, jomblo ini. Terlantar, kalau nggak ada istri terlantar biasanya laki-laki itu. Kasihan mereka. Taib. Makanya kalau seorang wanita sudah berniat untuk iktikaf, ya, tapi tidak bisa iktikaf karena tidak mendapatkan restu dari sang suami, ya, setidaknya dengan niatnya sudah mendapatkan apa? Pahala insyaallah ta'ala. Taib. Dan syarat berikutnya adalah harus di masjid. Ini syarat berkaitan dengan tempat. Iktikaf tidak boleh dilakukan kecuali hanya di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Ya, di situ dikatakan apa? Fil masajid. Kalian iktikaf di masjid. Berarti harus di masjid. Tidak boleh di tempat yang lain, di rumah misalkan, ya, atau di kantor, di kelas, di pondok, apalagi di warung, iktikafnya, ya, tidak sah. Ya, tidak sah. Termasuk, ya, misalkan pas saat pandemi misalkan, nggak boleh kemudian iktikaf di rumah. Ya, banyak ibadah di rumah tapi tidak disebut sebagai iktikaf. Termasuk wanita misalkan, wah, mungkin dia punya musola khusus di rumahnya, ya, itu tidak sah sebagai apa? Iktikaf. Ya, tidak sah sebagai iktikaf, harus di masjid. Dan ini pendapat semua para ulama. Ulama sepakat bahwasanya tidak sah iktikaf kecuali di masjid. Ya, selain masjid maka tidak sah. Dan yang paling utama adalah iktikaf di 3 masjid. Iktikaf yang paling utama adalah di 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Makanya ada hadis, la i'tikafa illa fil masajidis salasa. Tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid tersebut memiliki keistimewaan. Salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat. Ya, salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Salat di Masjidil Aqsa pun demikian.
Ya, ada keutamaannya yang luar biasa. Ya. Tapi haruskah di 3 masjid tersebut? Kalau selain dari 3 masjid tersebut tidak sah? Sebagian ada yang berpendapat demikian. Ya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekhul Albani rahimahullah taala. Ya, berdasarkan hadis tadi, la i'tikafa illa fil masajidis salasa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Berarti selain di 3 masjid enggak ada i'tikaf, tidak sah i'tikafnya. Ya, tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pertama, hadis la i'tikafa illa fil masajidis salasa masih diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya. Yang kedua, keumuman dalil menunjukkan boleh i'tikaf dimanapun. Perhatikan dalam ayat wa antum akifuna fil masajid. Al, di situ ada al. Yufidul umum, yang menunjukkan apa? Umum. Dimanapun boleh. Ya. Yang ketiga, kalau kita mengatakan tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid, akan jarang sekali orang yang bisa melakukan i'tikaf. Ya. Hanya beberapa orang saja yang bisa i'tikaf. Kemudian, ya, seandainya kita mengatakan bahwa hadis tersebut sahih, maka perlu kita fahami juga artinya. La i'tikaf, tidak ada i'tikaf. Apakah itu lisihah atau kalil kamal? Kalau kita mengartikan tidak sah, ya berarti tadi menyelisihi dalil-dalil. Yang benar, anggaplah hadis tersebut sahih, maka harus dibawa kepada lil kamal. Yakni tidak sempurna i'tikaf kecuali di 3 masjid. Kalau tidak sempurna i'tikaf kecuali di 3 masjid, benar. Karena 3 masjid tersebut memiliki apa? Keistimewaan. Yakni boleh i'tikaf di masjid manapun, hanya saja di 3 masjid tersebut lebih utama. Itu makna yang benar, anggaplah kalau hadis tersebut sahih. Taib. Masalah berikutnya, pembatal-pembatal i'tikaf. Kita singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Pembatal-pembatal i'tikaf. Yang pertama, keluar masjid dengan seluruh badan tanpa ada hajat yang mendesak. Kalau misalkan ada orang yang i'tikaf, dia keluar dari masjid dengan seluruh badannya. Kalau cuma sebagian badannya, kakinya tok misalkan, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau seluruh badannya keluar dan tidak ada hajat yang mendesak, maka batal i'tikafnya dengan kesepakatan para ulama. Kalau ada hajat yang mendesak, maka tidak mengapa. Contoh misalkan untuk buang hajat, ya, jangan sampai nanti malah ngompol di masjid, ya kan. Nah. Atau untuk makan, kalau tidak ada yang menyiapkan. Misalkan di sebagian masjid, ya, tidak menyiapkan makan sahur dan bukanya, nggak ada yang nganter juga. Ya, namanya orang butuh makan. Ya, seandainya dia keluar untuk cari makan, tidak mengapa, karena itu termasuk kebutuhan. Ya, tapi kalau dia keluar tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, dan keluarnya dengan seluruh badan, maka ya batal. Yang kedua, jima dengan istri, bagi yang punya istri. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tubashiruhunna, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Seperti dinukil oleh Imam Ibnu Hazm. Para ulama sepakat bahwa jima membatalkan apa? I'tikaf. Tapi seandainya ada yang i'tikaf, tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah seperti kafarah orang yang berpuasa, tidak. Tidak bisa dikiaskan. Ya. Taib, bagaimana kalau cuma sekedar mencium, ya, atau bercumbu? Apakah membatalkan i'tikaf? Ya. Tidak membatalkan i'tikaf. Tapi hendaknya dihindari. Karena itu adalah muqaddimah yang menjurus kepada jima. Tapi seandainya ada yang melakukannya, maka tidak batal. Karena untuk membatalkan butuh dalil. Ya. Dan qaidah fikih mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Hukum asalnya tidak batal dulu sampai ada dalil yang membatalkan. Yang ketiga, keluar darah haid dan nifas.
Kalau ada seorang wanita keluar darah haid dan nifas, maka batal iktikafnya. Hendaknya dia pulang sampai suci. Kalau sudah suci balik lagi. Yang keempat yang membatalkan iktikaf juga mabuk. Ya, ada orang iktikaf mabuk. Ya, mendem, teler dia. Ya, maka apa? Batal iktikafnya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Yang kelima murtad. Ada orang iktikaf murtad malahan. Misalkan, ya, mungkin dia tengkar, debat, ya, akhirnya malah benci sama Islam, murtad dari agama Islam. Maka ini batal iktikafnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, batal semua amalmu. Kemudian yang keenam di antara pembatal iktikaf juga adalah niat putus dari iktikaf. Saya enggak iktikaf lagi ya. Dan dia meniatkan hal itu sudah batal. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Taib. Dan dianjurkan bagi yang sedang iktikaf untuk menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai model ibadah. Jadi antum biar enggak bosan, jangan cuma satu ibadah saja. Baca Quran. Bosan baca Quran, misalkan zikir. Zikir, bosan lagi doa, istighfar, ya, bosan lagi kajian, begitu, ya, yakni lakukan berbagai macam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa yang diperbolehkan bagi orang yang iktikaf? Boleh keluar dari tempat iktikafnya jika memang ada kebutuhan yang mendesak. Seperti tadi qadhaul hajah, makan, minum, kalau memang tidak ada yang nyiapkan. Boleh berpakaian, boleh tidur, tapi jangan banyak-banyak tidurnya. Ya. Nah, ya sesuai kebutuhan saja. Boleh juga nyisir rambut, nyukur kumis, boleh. Ya. Nah, boleh juga jenguk orang sakit kalau yang sakitnya di masjid. Ya, ada yang sakit misalkan peserta yang lain, boleh antum jenguk. Atau ada sholat jenazah, boleh antum ikut sholat jenazah. Ya, asalkan di masjid yang tempat antum. Atau ikut kajian, boleh. Ya. Nah, boleh nikah? Orang yang iktikaf, bolehkah nikah? Atau menikahkan? Boleh, enggak ada larangan. Yang enggak boleh kan jima. Yang enggak boleh jima. Kalau sekedar akad misalkan, boleh. Ya, akad di masjid padahal antum sedang iktikaf, boleh. Atau menikahkan. Ya, menikahkan boleh. Yang enggak boleh setelahnya. Nah, itu yang enggak boleh. Taib. Yang terakhir, hal yang dilarang bagi orang yang iktikaf. Hal yang dilarang bagi orang yang iktikaf adalah segala hal yang bisa merusak konsentrasi dan fokus kita dari ibadah kepada Allah SWT. Segala hal yang bisa mengganggu, merusak fokus dan konsentrasi kita dalam iktikaf, maka itu hendaknya ditinggalkan, dijauhi. Seperti banyak ngobrol. Ya, ingat iktikaf tujuan utamanya adalah untuk ibadah, bukan reuni. Ya, bukan reuni, ngerumpi, mumpung kumpul, mumpung ketemu. Boleh sekedarnya saja, tapi hari-hari hanya dijadikan untuk ngobrol, maka ini ya hendaknya dihindari. Demikian juga banyak main HP. Ya, hindari. Tujuan antum ke sini bukan untuk ya bermedia sosial, tapi untuk ya bermunajat kepada Allah SWT, fokus untuk ibadah. Demikian juga dilarang kerja. Ya. Nah, dia punya pekerjaan, nah tetap ya pas iktikaf dia melakukan pekerjaannya. Ya, sehingga mengganggu konsentrasi dari ibadah. Demikian juga dilarang melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli nggak boleh di masjid, nggak boleh. Ya, nah walaupun online. Untuk misalkan pesen, ya pesen, tolong belikan ini dong. Nah misalkan, nggak boleh. Ya tidak di. Untuk melakukan transaksi jual beli di masjid, maka itu tidak diperbolehkan. Ya,
demikian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya. Udah habis waktunya. Nggih, monggo khususan. Oh iya, masya Allah, masya Allah. Pertanyaannya bagus ini. Nanti, ya, itikaf sendiri. Wah, kayak Pak. Yes, sampai nanti tanya sama Ustadz Sapik ya. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Ya Pak ya jawabnya. Waktunya udah habis. Nanti insya Allah ta'ala kita sambung lagi insya Allah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.